Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula hormati sedulur tua keturunan saking keluarga Daryumi inggih menika Bapak Haji Sunata. Ingkang kula hormati Bapak Haji Suwadi, keturunan menantu dari keturunan yang kedua. Yang saya hormati Bapak Haji Lili Musli, merupakan keturunan ketiga dari keluarga Daryumi. Kemudian yang saya hormati Bapak Sunadi beserta keluarga, merupakan keturunan yang keempat dari keluarga Daryumi. Kemudian yang saya hormati Ibu Tati. Ibu Tati ini merupakan keturunan yang kelima dari keluarga Daryumi. Berikutnya yang saya hormati Bapak Ali Qasim, merupakan keturunan dari keluarga Daryumi yang ke-6. Dan yang terakhir yang saya hormati keluarga besar dari ibunda artis kita, Ibu Artiah. Merupakan keturunan yang ketujuh dari keluarga Daryumi dan keluarga yang terakhir ya. Jadi orang tua kita dulu, nenek kita itu punya keturunan. Pertama adalah almarhum Bapak Wastat, yang kedua almarhumah Ibu Waryona, yang ketiga almarhumah Ibu Hajah Karniti, yang keempat almarhumah Ibu Hajah Darsini, yang kelima almarhumah Ibu Daisah ya, yang biasa dikenal dengan sebutan Maisah. Kemudian yang keenam adalah almarhumah Ibu Warsina, dan yang terakhir adalah almarhumah Ibu Ratina ya. Alhamdulillah dari ketujuh keturunan dari almarhumah atau dari keluarga Daryumi itu bisa menghasilkan begitu banyak begitu banyak generasi penerus yang insya Allah ini akan menjadi generasi penerus yang baik, meneruskan perjuangan orang tua kita dulu ya, dimana orang tua kita itu bukan hanya dikenal di kalangan masyarakat Karanganyar, tapi untuk wilayah Kecamatan Anjatan insya Allah tidak asing dengan nama Daryumi. Tidak asing. Karena apa? Wilayah P2MS itu hampir mayoritas tahu. Ketika ditanya siapa Anda atau siapa kamu, kemudian menjawab putune Daryumi, mereka oh majikannya kita bengen. Bengennya tukang amun kebone, bengennya si tukang melungkus sawae. Itu ada cerita-cerita seperti itu, dan itu disampaikan langsung dari yang bersangkutan yang memang dulu pernah merasakan hidup bareng dengan orang tua kita dulu.
Ya, tidak ketinggalan pula yang saya hormati semua keluarga besar dari Umi Family yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi ya, dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi yang insya Allah manfaat dari silaturahmi itu sendiri adalah yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak kenal menjadi kenal ya. Kemudian manfaat dari silaturahmi itu sendiri sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul adalah bisa mempermudah, kemudian juga bisa memperpanjang usia. Selanjutnya ingin saya sampaikan, tapi mohon maaf kalau salah untuk dikoreksi ya. Dari keluarga Bapak Wastab itu melahirkan keturunan sebagai generasi penerusnya itu sebanyak 5 orang. Yang pertama beliau adalah Bapak Ahmad ya, yang biasa dikenal dengan sebutan bodoh amat ya, padahal amat nggak bodoh, yang ingin beda pun bisa ngendong. Kemudian keturunan kedua dari almarhum Bapak Wastab adalah almarhumah Ibu Daswina. Kemudian keturunan yang ketiga dari almarhum Bapak Wastab adalah Bapak Haji Sunata. Alhamdulillah tahun ini bisa hadir beliau. Tahun kemarin karena belum sempat terkoneksi ya, komunikasinya masih belum tersambung. Alhamdulillah tahun ini bisa tersambung dan alhamdulillah bisa hadir juga. Kemudian keturunan yang keempat dari almarhum Bapak Wastab adalah Ibu Hajah Warsen. Ini barangkali nanti yang baru-baru nih ya, yang masih muda-muda, siapa sih saudara kita? Paling tidak kalau hari ini saya kasih tahu namanya. Kalau memang berusaha untuk mencari dan ingin bertemu supaya bisa saling mengenal, tinggal sebut nama tadi. Kemudian yang terakhir keturunan dari Bapak Wastab adalah Bapak Rustina. Itu 5 orang keturunan dari almarhum Bapak Wastab. Kemudian oh iya, satu lagi Kang Tonari ya, iya Kang Tonari ya, iya bos juga goreng Bogor ya, iya Depok ya, daerah pun lah pokoknya. Kemudian yang kedua adalah keturunan dari almarhumah Ibu Waryona. Kalau tidak salah, sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah seperti tadi ya, dikoreksi kalau belum lengkap. Yang pertama adalah beliau almarhum Bapak Mustika. Seri ya teka seri. Bener lah, seri. Ibu kaji teka ibu kaji. Seri teka seri. Ini hebatnya keluarga dari Umi itu begitu. Iya. Iya, hebatnya tuh di situ pokoknya mau orang ada yang ngaling-ngaling. Tapi pada prinsipnya bukan tujuan apa-apa, tetapi hanya apa ya, karena saking biasa senang guyon. Iya. Mana baju mana? Mana ngarep coba ngarep. Kita jembrang kan apa? Iya. Iya. Ini saya ulang tadi dari keluarga Bapak Wastab ya. Kalau pengen tahu siapa Bapak Haji Sunata yang kebetulan hari ini hadir mewakili keluarga Bapak Wastab, beliau orangnya. Dulu dikenal dengan bos DPS yang punya 2 putri sejati. Orang bisa nembang tapi 2 grup organ. Boro-boro nembang keprok pepales. Tapi bisaan 2 grup organ. Dan alhamdulillah sekarang diteruskan oleh cucunya Arak-akan ya, Kang ya. Iya. Artinya beliau adalah orang yang suka dengan seni, tapi tidak termasuk orang yang seniman. Kemudian keturunan yang keduanya yang hadir di sini dari Bapak Wastab adalah beliau Ibu Hajah Warsen. Itu yang tadi datangnya paling akhir, kemudian berangkat.
Kemudian tadi yang selanjutnya adalah Ibu Megawati tanpa Soekarno Putri. Megawati Rofiuddin ini mah. Kemudian keturunan yang berikutnya adalah Ibu Aan Mimintasi ya. Beliau tidak bisa hadir karena beliau ada di Tanjung Pinang. Ya. Kemudian berikutnya adalah keturunan dari almarhumah Ibu Hajah Darsini. Beliau punya keturunan yang pertama adalah Bapak Catu atau Bapak Sunadi. Tony, mana Tony? Dikenalnya dengan sebutan Bapak Tony ya. Iya. Iya, Arab bekene Tony. Kemudian keturunan yang keduanya dari almarhumah Ibu Hajah Darsini adalah Ibu Watem. Hari ini beliau tidak bisa hadir, kebetulan ada acara membesuk cucunya yang yatim piatu di pesantren, di salah satu pesantren di daerah Subang, sehingga beliau tidak bisa hadir karena berikut dengan anak-anaknya berangkat ke Subang. Kemudian keturunan berikutnya adalah Bapak Warnata yang alhamdulillah sore ini diwakili oleh istrinya, kemudian oleh anak-anaknya. Kemudian berikutnya adalah saya sendiri ya. Dilanjutkan dengan keturunan berikutnya adalah Saudari Juneni. Wah, orang kecatet di orang ketemuan istrinya Bapak Joharudin ya. Kemudian berikutnya adalah Bapak Warin ya. Kemudian berikutnya adalah Ibu Darmini dan terakhir adalah Saudara Samsudin. Kemudian berikutnya keturunan dari Ibu Daiza. Ini pemecah rekor dari sekian keluarga. Ya. Pemecah rekor karena beliau punya generasi penulis yang paling banyak. Yang pertama adalah Ibu Ia. Hari ini tidak bisa hadir karena beliau posisinya ada di Jakarta. Kemudian Bapak Udin. Setelah Bapak Udin adalah Bapak Mustaqim. Kemudian setelah Bapak Mustaqim adalah Ibu Tati. Setelah Ibu Tati adalah almarhumah Ibu Nur Laila. Kemudian Tuan Takur ya, Kurnata ya, Kurnata dikenal dengan sebutan Tuan Takur. Kemudian berikutnya adalah Ani ya, yang sekarang ada di luar negeri. Setelah Ani, Adi ya. Setelah Adi, Ais, Deni. Oh, Ais terakhir. Jumlahnya 10. Ya. Alhamdulillah, banyak anak, banyak rezeki. Kemudian berikutnya adalah keturunan atau generasi penerus dari almarhumah Ibu Warsina. Yang pertama adalah Bapak Ali Kosin. Alhamdulillah hadir. Yang punya bumi, ya, sing raksa bumi. Bumi Salam Dharma diraksani Bapak Ali. Kemudian Ibu Oom Komalasari. Komaria. Iya, kalau salah koreksi. Ibu Oom Komaria. Ya, biasa dipanggil mulus ceplos ya. Ya, kemudian berikutnya Bapak Andi. Bapak Andi punya adik Bapak Awi. Ya. Ya, Bapak Awi punya adik namanya Benggol. Kemudian berikutnya keturunan yang terakhir ya, dari Ibu Ratina almarhumah. Pertama, beliau punya keturunan adalah ibunya artis, Ibu Artia.
Ya. Kemudian yang keduanya adalah almarhumah Dariah. Ya. Kemudian berikutnya adalah Ibu Yuyun. Dan yang terakhir, oh ya, bukan belum terakhir ya. Ya. Ini keturunan Jawa tapi namanya ya, namanya agak ke barat-baratan. Robert. Ya. Ya, sing duwe gabah. Ya. Sing duwe pomben. Kemudian yang terakhir adalah Mas Yoga. Itu diantara generasi penerus dari keluarga almarhumah Ibu Daryumi, Bapak Ardi. Kalau untuk mengabsen sampai kepada cicitnya, ya saya tidak hafal. Ya, kemudian tidak akan selesai. Saya sendiri tidak hafal. Ya. Makanya kenapa saya menggagas kegiatan seperti ini, tujuannya adalah supaya tidak terputus tali silaturahminya. Tidak terputus tali silaturahminya. Jadi harapannya itu dengan adanya kegiatan seperti ini, maka komunikasinya itu akan bisa lancar. Jangan kemudian merasa kita harus ngebel Pak Kuwu izin, padahal Pak Kuwu welcome. Budi angkat, budi lemah kayak gue. Ya. Jadi kalau ngebel orang dinas, orang penting ya mohon dimaklum kalau tidak langsung diangkat. Karena mungkin lagi tanda tangan burung ragat, atau lagi ada tamu, iya, atau lagi nyupir, lagi ngitung duit. Iya. Jadi jangan kemudian kita suudzon, alah angel ngebel Pak Kuwu ora diangkat-angkat acan. Ya. Jadi di sini saya menginginkan tidak ada si kaya dan tidak ada si miskin. Ya. Ya. Walaupun faktanya urusan kekayaan beda. Tapi yang diharapkan oleh saya adalah silaturahminya, komunikasinya, mangga, welcome gitu kan ya, mangga, jangan ada rasa risi ya Pak ngebel Pak Haji Sunata gitu, risi, bokatan ganggu Pak ngebel Pak Raksa gitu, jangan, pokoknya kalau memang ada keperluan, bel aja nggak apa-apa, sampaikan keperluannya apa. Kalau kemudian nanti umpamanya informasi itu perlu disampaikan kepada keluarga, nanti di share di grupnya. Tujuannya ke sana, jadi tidak ada batas lah. Jangan ada yang membatasi bahwa lah kita mau wong semene kan mau wong semana, jangan. Apalagi kalau kemudian kita mau berpikir seperti apa yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, bahwa semua kita adalah sama. Semua kita di hadapan Allah itu sama, tidak ada yang beda. Justru yang membedakan kita itu bukan karena kita punya jabatan, karena kita punya kekayaan, tetapi adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang mendapatkan penilaian yang terbaik di mata Allah. Nah, tapi memang kalau di mata manusia, manusiawi ya, bisa dimaklumi kalau kemudian merasa bahwa faktanya memang kalau kita menghitung kekayaan tidak sama. Tetapi pada prinsipnya yang namanya keluarga, hilangkan dulu lah itu. Hilangkan itu semua. Jadi yang namanya keponakan ada keperluan dengan mamang, dengan uang, dengan siapa, sampaikan. Jangan butuh tapi tidak mau menyampaikan. Ya, giliran di belakang ngomongnya tugas dulu Pak Guru ke. Ya, ya bahasa gue sih bahaya. Padahal Pak Gurunya welcome. Silahkan, keperluannya apa, bantuannya apa, kalau memang fokus sempat bantu kan begitu. Bukan hanya ke Pak Guru, ke yang lain juga sama, ke Abah Haji Suwadi umpamanya, kita utang gerabak padahal, tapi izin ngomong. Atau umpamanya ke Koapin. Iya.
Ya, itu. Jadi harapannya setelah kegiatan seperti ini, keinginan saya adalah tadi silaturahminya jangan ada batas. Emang iya sih, seperti Pak Kuhu atau Kang Kuhu punya rumah di Cirebon. Yang kebetulan saya punya anak kuliah di Cirebon juga. Anak saya nanya, Mak, jadi Pak Kuhu dua rumah di Cirebon lebat di Beru. Nah setelah ditanyakan ternyata tidak jauh lokasinya. Jadi kita bokatan butuh duit, utang mana banyak Cirebon sekarang. Ya. Ya itu ya. Kemudian sebelum kita menuju ke doa bersama, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan terkait dengan program dari kegiatan kita. Awalnya memang kita ingin supaya silaturahminya nyambung. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Yang selanjutnya, Nyi Daryumi itu dikenalnya bukan orang susah. Nyi Daryumi itu dikenalnya orang mampu. Dan alhamdulillah nama besarnya Nyi Daryumi itu masih nempel sama kita sebagai keturunannya. Karena apa? Masih kebanyakan masyarakat Salam Dharma itu menganggap bahwa bakal putu Nyi Daryumi orang bisa dilawan. Melawan putu Nyi Daryumi engklek bahasanya. Iya. Maka saya punya gagasan, kira-kira kegiatan ini ada kegiatan juga yang bernilai sosial. Di antaranya bahwa di setiap musim haji, di situ ada perayaan yang namanya Hari Raya Idul Kurban. Saya ingin kira-kira kita keluarga dari Umi itu nih ya, didadak 3 bulan ke depan kan mau Hari Raya Kurban nih, kemudian pengen kurban sapi, harganya ya kisaran 20 jutaan. Kalau dibagi 7 orang berarti kebagian 3 juta. Barangkali sebagian mampu, yang mampu, yang tidak mampunya waduh angkat tangan kita mau beli bisa. Nah, maka untuk mempermudahnya saya punya ide supaya dalam 1 tahun kita bikin tabungan kurban. Setorannya mau mingguan mangga, mau bulanan mangga, mau panenan mangga, ya. Kira-kira ide itu, gagasan itu bisa diterima atau tidak? Ya, terima. Coba, ini dari sekian yang hadir nih. Kira-kira saya punya ide, sebetulnya memang sudah pernah saya share di grup, ya. Cuma waktu itu saya juga sudah ingin membuka tabungan, tetapi saya berpikir 2 kali karena biasanya kalau bicara uang itu riskan, ya. Kalau bicara uang itu fitnahnya besar. Jadi sebelum saya sampaikan secara terbuka di sini secara langsung, maka saya masih belum berani membuatkan buku tabungannya, kemudian menunjuk petugasnya nanti siapa yang siap untuk mengambil uang tabungan itu, kemudian nanti siapa yang akan mengumpulkan tabungannya. Nah kalau kemudian di sini atau sekarang kita sepakati, tinggal mangga siapa yang ditunjuk menjadi bendahara tabungan kurban, kemudian nanti siapa yang ditunjuk sebagai petugas pengambil dana tabungan itu. Kesepakatannya tadi terserah mau pakai bulanan mangga, mau pakai mingguan mangga, ya. Kira-kira dalam 1 tahun bisa terkumpul dana minimalnya 3 juta, ya, ya, minimalnya 3 juta supaya nanti bisa digabungkan untuk 1 ekor sapi itu kan bisa untuk 7 orang. Kalau dikumpulkan 1 orang 3 juta, 7 orang berarti 21 juta. Ya nggak usah muluk-muluk lah. Di program pertama umpamanya kita keluarga dari ini bisa kurban sampai 5 sapi umpamanya. Iya kayak karena hanya nih. Ya, tapi insya Allah
itu tidak berat, tidak berat. Ya paling tidak minimalnya adalah ya, dari keluarga Dariumi, pamannya untuk 3 bulan ke depan atau hari raya nanti yang akan datang itu diprakarsai oleh keluarga Dariumi yang memang punya kemampuan. Ya, setahun sekali kita akan melaksanakan pemotongan sapi di hari raya kurban. Ya, supaya ringan, kalau satu orang satu sapi kan berat, nilainya 21 juta untuk ukuran saya ya berketok ya. Tapi kalau untuk ukuran baku, Pak Haji Sunato atau Abah Haji Suwadi, bahasanya tapi insya Allah niatan yang baik ya itu senantiasa akan mendapatkan jalan terbaik juga dari Allah. Kalau memang niatannya baik, tujuannya baik. Kira-kira bisa disepakati? Sepakat tidak? Sepakat ya? Nah, kalau sepakat nanti siapa kira-kira yang mau menjadi pengepulnya? Ajaran di bewes lah. Wes lah kawan sih. Ya, sing posisi ning Karanganyar bae Pak Raksa bae ta. Oh, kan ajaran desa sebenarnya. Ajaran di bewes lagi. Ya udah, insya Allah nanti setelah kegiatan ini nanti akan saya buatkan buku tabungannya ya, buku tabungannya kemudian saya bagi, terserah nabungnya ya, mau sekali nabung 10.000 mangga, mau sekali nabung 3 juta mangga gitu kan, supaya tidak pusing nantinya. Wis lah sekalian kita menabungnya 3 juta ya insya Allah niatan saya itu adalah pengen kira-kira nama baik leluhur kita itu tetap menjadi baik, nama besar leluhur kita itu tetap menjadi besar. Besarnya nama leluhur kita sekarang itu bukan oleh siapa-siapa tapi oleh kita keturunannya. Orang lain tidak akan bisa membesarkan nama baik leluhur kita kalau kita sendiri sebagai keturunannya tidak bisa membuat besar nama baiknya itu. Baik, kalau memang disepakati, selanjutnya karena waktunya sudah hampir jam 5. Insya Allah nanti habis ini ada acara makan-makan kamu. Habis makan-makan nanti ada transport. Pastilah. Oh iya, sebelumnya saya minta kepada keluarga besar dulu bahwa salah satu keluarga kita keturunan Bapak Haji Lili ya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah ya, ingin berkompetisi menjadi salah satu anggota DPRD di Kabupaten Indramayu ya. Artinya kita keluarga besar itu harus bisa memberikan kontribusi dengan dukungan semaksimal mungkin. Yang dukungannya itu bukan hanya bukan oleh kita saja, tetapi termasuk orang lain pun supaya bisa ikut memberikan dukungan. Insya Allah ketika beliau sudah bisa menjadi wakil kita, wakil masyarakat di DPRD Kabupaten Indramayu, ada apapun yang ingin kita sampaikan enak, sudah ada jalurnya. Selama ini kita tidak punya orang yang bisa kita menyampaikan aspirasinya. Nanti Mas Ainun kalau sudah duduk menjadi anggota DPR ya, kita pengen apa atau ada aspirasi apa, sampaikan supaya beliau juga nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu. Cuma yang namanya usaha itu jangan dipastikan lah berbaik anggota dewan ya laka perubahan. Nah, ya jangan seperti itu. Kalau minta itu ya tentunya harus ada tenggang waktu, harus ada sabarnya. Kenapa? Apalagi anggota dewan itu bukan penentu, yang punya kebijakan adalah pemerintah. Tapi paling tidak ada mahal. Mau jare ibune artis makanya artis ya. Ambil langkah setelah mendapatkan kesepakatan dari anggota dewan. Itu sekilas yang saya tahu prosedurnya seperti itu. Baik ya, untuk bisa dikenal mohon maaf Mas Ainun mohon berdiri.